Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa XAU USD hari ini per tanggal 20 September 2022 hari Selasa. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya ya, karena like teman-teman sangat berpengaruh supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu ada analisa XAU USD harian dari Mandana. Lalu juga jangan lupa subscribe bagi belum subscribe. Hidupkan lonceng dan juga jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain sekiranya yang perlu untuk mengetahui analisa XAU USD harian per hari ini tanggal 20 September 2022 hari Selasa. Oke, jadi langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Kemarin itu kan sudah saya kasih tahu kalau teman-teman boleh sell jika dia ngebreak di bawah 1667 ya. Ternyata di sini 1667 ya, ternyata harga ketika dia turun dan retest, ternyata retestnya ini tidak signifikan ternyata, yang dimana dia turun kencang habis itu retest, yang dimana seharusnya dia tuh bisa turun lagi sampai ke bawah, tapi ternyata yang terjadi itu pada jam 10 malam ya, itu harga langsung naik. Kalau kita lihat kenapa jam 10 malam itu kita tidak ada berita sebenarnya jam 10 kemarin itu. Jadi saya rasa pergerakan ini memang pure karena nggak ada berita juga, nggak ada berita, nggak ada apa. Ya, jadi emang hanya pergerakan biasa aja. Yang dimana sebenarnya kalau dia biasanya sih setelah dia naik, ya kan, ketika dia naik seperti ada double top di sini kan, ada double top. Kemudian dia turun, ya kan, ketika dia ngebreak support dan ngebreak resistance become supportnya, wajar kan sebenarnya ini. Nah, pergerakan harmoninya sebenarnya seperti ini seharusnya, tapi ternyata harga itu ketika dia dia kena ini, dia menciptakan doji, ternyata harga itu malah langsung dibuat naik ke atas. Sebelum akhirnya dia berhenti lagi di sini, dan dia berhenti di harga 1678, yang dimana ini merupakan tidak bisa di break ya. Sekali lagi itu tidak bisa di break. Jadi kalau kita lihat daily kemarin, berarti daily kemarin ini kita ada doji ya, kita ada doji di sini yang saya rasa akan ada penurunan lagi. Dan kalau kita lihat di H4 di sini sepertinya akan ada pola double top ya, seperti akan ada pola double top jika ini memang terjadi ya, jika memang ini terjadi. Karena kalau kita lihat kemarin di H1 double topnya ini tidak begitu valid ternyata ya, dia terjadi double top, dan ketika dia turun ya, turunnya ini tidak retest sebenarnya. Kalau kita lihat ke M30, ketika dia naik dan turun dan dia naik, oke, di M30 baru kelihatan ya. Di sini seperti ada double top, dia turun, retest dan dia langsung turun ternyata. Ternyata di M30 kita baru bisa ngelihat ya, apa dia bisa dia ngebreak 1671, kemudian retest 1671 dan kemudian dia turun. Ya, jadi area 1671 ini menjadi juga area yang penting. Karena kalau kita lihat juga di sini ada satu sideways juga ya di sini. Kalau teman-teman lihat di sini ada satu area juga ya, yang dimana ini menjadi pijakan bagi XAU USD apakah bisa bergerak naik seterusnya atau enggak. Berarti area ini 1667 ini sekarang sudah tidak valid ya, tidak valid, dan lebih prefer valid untuk area ini saat ini. Ya, area 1669 sampai 1671 di sini. Jadi untuk hari ini, jadi bagi yang kemarin kena stop loss ya, yang dimana sebenarnya kalau kemarin itu kita yang kemarin nge-sell ya, yang kemarin nge-sell itu ya, yang kemarin nge-sell itu yang di sini, mereka kena stop loss sebenarnya. Yang nekat langsung nge-sell sih sebenarnya tidak. Sebenarnya sih bukan tidak sih, sebenarnya kena stop loss ya, dimana dari open 1667 dan 1665 di sini kita berharap dia open posisi sell ya, yang dimana dia bisa di sini kemudian dia bisa turun lagi balik ke sini, dan ternyata ya dia harga malah
naik malahan ya. Ya, jadi tidak apa-apa. Kita di minggu ini baru kena bagi yang kemarin nge-sell, sebenarnya ciri-ciri nge-sell kemarin sih worth it sebenarnya ya. Ada reasonnya sebenarnya. Dia turun, kemudian retest. Nah, tapi setelah retest ini sebenarnya ragu-ragu ya, yang dimana ketika dia turun dia retest yang harga kemarin di sini. Dia retest, tapi retestnya ini malah sideways dia di sini. Nah, ada 4 candle H1 yang membuat harga ini sideways. Sebenarnya ini menjadi ragu-ragu sebenarnya apakah harga bisa naik atau turun sebenarnya. Tapi ya ternyata dia malah naik, berarti kita kena stop loss berarti. Ya, jadi sekarang kalau kita mau ambil posisi sell lagi, sebenarnya sih udah telat ya. Bukan telat sih, sebenarnya kalau kita sell di 1678 ini sebenarnya sedikit risky, karena kalau kita lihat di sini sebenarnya area yang bagus untuk sell adalah di sini ya, di area 1686 sampai 1661, karena kalau kita lihat di sini ada supply yang cukup besar di sini. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat di sini juga ada, tapi paling dekat itu sih di sini ya. Yang paling dekat itu area supply-nya itu di 1686 sampai di 1691. Ini areanya yang cukup besar sebenarnya supply-nya. Tapi kenapa dia berhenti di 1678? Ya sekali lagi karena area 1678 merupakan area strong support become resistant ya kan. Karena ini sudah beberapa kali disentuh dan kemudian dia jentuh, dua turun, nyentuh lagi dan disentuh lagi. Ya, jadi kalau kita lihat kalau kita ingin pasang sell ya, mungkin ini bisa jadi patokan teman-teman ya. Di sini ada trend line. Ya, jadi kalau kita bisa break trend line dan area M30 demand-nya di sini ya kan. Di sini ada trend line dan kalau dia bisa ngebreak ke bawah, ya dia ngebreak ini dia harus bisa ngebreak juga area trend line. Jadi seperti ini, dia ngebreak ini satu, kemudian dia ngebreak lagi ini satu. Nah, ini mungkin barusan jadi harapan kita untuk open posisi sell bisa sampai di 1656. Tapi kalau yang mau nekat untuk sell di sini ya di di area 1668 ketika dia ngebreak misalnya. Jika ngebreak dan retest tapi dia belum ngebreak trend line, bagi yang riskan banget mungkin bisa di sini, yang ingin open sell cepat mungkin bisa di sini sellnya. Lalu stop lossnya bisa di 1682 ya, di 1682 ya, 1682. Dan kalau kita ambil TP itu bisa sampai di bawah ya, bisa sampai di 1656 seperti itu. Karena mengapa? Karena kalau kita lihat kenapa stop lossnya di 1682, karena di sini dia pernah high sebelumnya itu di harga 1680. Jadi mau nggak mau kita harus di 1682 atau enggak di 1681 lah setidaknya, seperti itu. Dan kalau kita lihat juga di kalender ekonomi sekarang per hari ini, news dari USD cuma ada di building permit aja ya. Ini biasanya sih nggak terlalu sih biasanya nggak terlalu. Kalau yang scalping ya, untuk yang scalping di M15 ini sih sekarang harganya sudah sudah break area ini nih. Di sini sudah ngebreak harganya, harga demand sudah di break dan sekarang menuju retest. Jadi kalau yang ingin open di M15 mungkin sekarang bisa open posisi sell di sini ya, open posisi sell di sini. Stop lossnya di 1681 ya, dengan take profit di 1670 ya, bisa di 1670 atau di area trend line di sini di harga 1665. Jadi bisa ada dua pilihan sekarang. Kalau mau yang lebih bagus lagi sih, ini untuk scalping cepat ya, yang dimana dia sudah ngebreak dan kita tinggal tunggu retest, kemudian
kita open posisi sell dengan harapan dia bisa turun sampai di 1665 dengan stop loss di 1681 ya, itu yang scalping cepat. Terus kalau yang mau nunggu dia ngebreak area 1671 sampai di 1669 bisa ya, seperti yang tadi, seperti yang di sini, menunggu dia ngebreak supportnya di sini dan juga demandnya di sini. Ketika dia sudah ngebreak ini, bagi yang risky ataupun bagi yang nekat banget bisa open posisi sell di sini. Terus kalau yang mau aman lagi bisa open posisi sell ketika dia retest trend line ya kan. Dia harus ngebreak trend line, retest trend line, berarti kan setidaknya itu di harga 1665 atau enggak di 1666 ya kan. Stop lossnya cukup di 1672 dengan take profit sama yaitu di 1656. Jadi kita sekarang masih tetap open sell ya, dengan harapan semua apa yang naik ini hanya menjadi koreksi aja ya. Karena kalau kita lihat juga di H4 harga masih di bawah garis trend line juga, dan kalau kita ambil Fibo ya, kalau kita coba ambil Fibo dari sini sampai sini, dia tertahan di Fibonacci 50% ya. Ya tertahan di Fibonacci 50%, yang dimana itu berarti Fibonacci-nya bagus banget di sini berarti. Ya, kalau versi Fibonacci yang lebih pendek lagi itu dia tertahan di Fibonacci 61,8 yang itu merupakan area pas banget yaitu di 1678 seperti itu ya. Jadi pas banget di sini area 618 berhimpitan dengan 1678. Berarti reason untuk di Fibonacci kita masih bagus, sehingga kita masih setia untuk open posisi sell pada hari ini. Dan walaupun di malam hari kita cuma ada satu news ya, di sini biasanya sih nggak terlalu biasanya, tapi kita nggak tahu juga nanti malam bagaimana. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD per hari ini tanggal 20 September 2022. Semoga apa yang sudah saya trading plankan per hari ini semoga bisa kena TP, atau enggak setidaknya sudah close lah profit ya. Kalau nggak profit TP, kalau nggak ya BEP lah bahasanya, seperti itu ya. Semoga pada hari ini kita bisa profit juga. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD per hari ini tanggal 20 September 2022. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa XAUUSD harian besok. Bye-bye.